Kita lihat podcast terbaru dari Ketua BPOM bahwa menyebutkan akan menindak tegas bagi yang memfitnah lembaga negara tanpa bukti. Lalu bagaimana dengan berita yang sekarang beredar, apa tindakan tegas kami? Saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, yang pasti kalau izinnya tuh masih valid ya. Terus kalau dibilang kita nggak tahu itu pernyataan Kepala BPOM itu ditujukan ke siapa ya. Karena kami tidak ada masuk dalam kategori itu ya. Kami sudah mensubmit semua apa yang diperlukan, kita sudah ajukan dan sudah bahkan bertemu ya, sudah langsung audiens dan sudah diterima dengan baik, sehingga kami dalam proses saat ini menunggu. Tapi kalau yang tadi disampaikan ya memang benar, ada pasal yang berbeda gitu ya. Jadi pasal yang sebenarnya bukan bunyinya etiket biru malah dibunyikan seperti itu. Tentu ini kan sah-sah saja kami pertanyakan. Rilis untuk pengumuman publik itu pasti dari tingkatan yang bawah kan. Nanti di-approve di atas sampai ke atasnya lagi baru dirilis ke publik. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa pasalnya bisa berubah? Ya, padahal untuk membuat pasal itu ada prosesnya. Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan. Nah, jadi itu mungkin ya bisa kami pastikan bukan ditujukan kepada kami. Gitu ya. Oke. Baik. Ini yang Mbak yang punya. Oh, yang ya oke, silakan, Mbak. Jadi gini Mbak, sebenarnya dilakukan pengamanan itu artinya untuk beberapa item produk kita yang belum memenuhi standar, yang belum memenuhi administrasi, itu yang sementara ditutup sementara oleh BPOM. Ya namanya di pabrik ini kan soal mekanisme, kan misalnya mulai dari dibuat bahan-bahannya, terus bagaimana orang-orang yang menjaga di sini, terus bagaimana distribusinya. Ini soal sistemnya aja. Jadi perbaikan administrasi lah sifatnya ini. Nah, jadi kalau dalam bahasa BPOM itu namanya CAPA. Nah, jadi itu untuk perbaikan-perbaikan. Jadi itu yang diminta oleh BPOM kemarin, itu CAPA sistem perbaikan itu sudah kami selesaikan dan itu sudah serahkan ke BPOM gitu ya. Oh enggak, pabrik tidak ada racikan, jangan salah nih ya. Pabrik itu PT Ratan Sasagara ini tidak ada mengeluarkan racikan. Racikan itu ada di klinik, di farmasi gitu loh. Jadi jangan di apotek, jangan salah paham nih. Gitu loh. Jadi hasil pemeriksaannya BPOM nih saya ulangin kembali lagi. Tidak ada ditemukan bahan berbahaya seperti hidrokinon atau merkuri. Ya, tidak ada juga. Gitu. Tidak ada ditemukan gitu loh. Kalian bisa cek sendiri, cek di lab apa-apa semuanya tidak ada. Lalu yang hasil lab dari Dokter Oki itu seperti gimana, Bu? Hasil lab? Ya, yang diposting sama Dokter Oki. Nah, itu justru itu yang nggak benar. Kan bahwa kandungannya sampai disebutkan kalau tidak salah itu berapa kali rubah dia ya. Pertama disebutkan 6%, terakhir 13%. Jadi mungkin saya tambahkan, gitu. ya, saya tambahkan. Ini kan sampai di mereka ini yang mana nih, ya, yang mereka ambil untuk mereka tes. Uji tes ini kan kita nggak tahu yang mana. Benar nggak itu produknya dari barangnya dari kita, gitu ya? Nah, ini kan nggak tahu. Ketika dia menguji itu, ya mohon maaf, maksudnya saya nggak bilangnya di sinilah. Mungkin di luar sana kalau mau jatuhin orang dia bisa masukin cyanida juga ke dalam kan. Habis itu nanti dia tes lab begitu. Tapi dari mana ini? Kalau kita bicara secara hukum harus jelas nih penyerahannya, ada buktinya. Nah, jadi ini kita nggak tahu nih ceritanya bagaimana itu hasilnya, tentu produknya itu munculnya dari mana. Gitu. Oke, saya kira sudah kami. Terakhir. Oke, ini terakhir ya, terakhir. Saya akan menjawab. Ada somasi, tentu kami akan ambil tindakan tegas ya.
karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Siapa aja Bang? Sudah akan kami lakukan berdasarkan podcast pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum, ya. Berapa orang bang? Bisa disebutkan bang? Berapa orang bang? Inisialnya bang. Inisialnya Yang di somasi bang. yang podcast doang apa yang keluar-keluar juga bang? Bang, detailnya Bang, detail somasinya bang. biar spesifik bang. Yang Ya, podcast atau tentu yang pemilik podcast itu. Jadi ada berapa Bang? Jadi ada berapa bang? Nah, Berapa jadi orang bang? Laporannya apa aja Bang? yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM, dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, fitnah, hasut, bahkan ada di situ ujaran kebencian, ya. Clear ya? Cukup. Berapa hari bang? sabar ya. Oke. Sabar. Kita clear ya. Aku jawab yang terakhir. Kalau ditanya mana mengenai pasal apa, ya tentu undang-undang ITE dong. Kan? Jadi ya sementara, dan enggak, ada beberapa akun-akun memang yang akan segera kami laporkan, ya. Cukup ya. Yuk, terima kasih ya teman-teman. Batas somasi bang. Berapa hari bang? Batas somasinya bang kapan? Minggu ini, minggu depan bang. Jadi gini ya teman-teman, ini kami masih diskusikan. Tadi sudah disampaikan ya, ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Jadi teman-teman sabar saja menunggu ya. Kami pasti akan tidak diam saja ya, karena ini udah bicara bagaimana kami harus membela klien ini. Tentu kami harus mempertimbangkan dulu nih kira-kira ya kapan waktunya yang tepat dan siapa-siapa orangnya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, termasuk pokoknya semua yang telah merugikan ya, the damage has been done terhadap Bu Heni dan perusahaan klien kami, itu pasti akan kami lakukan upaya hukum. Oke. Ya, gitu. Ini penyampaian terakhir nih, penyampaian terakhir. Jadi teman-teman, ini ternyata ini saya baru, ini ada ketinggalan tadi. Ini ada yang beredar berlabel etiket biru nih. Ini produknya nih. Nah, jadi ini sudah kami order, sudah dipesan, kita langsung beli secara online nih. Nah, ini pemiliknya dari Bening. Ini ada nih, ini bahannya. Ada logonya malah nih. Yang namanya etiket biru itu ini seperti ini. Ini kok bisa beredar juga nih. Bisa dipesan secara online lagi. Tanpa resep dokter. Nah, maka kami minta BPOM ini juga ditindak. Ya kan? Ini kan berbahaya nih. Gitu loh. Dari klinik mana bang? Ya, toko online resmi. Nah, ini bukti pesanan kita ada nih. Bening. Nah, ini produknya Bening nih, produknya Bening. Ini beretiket biru yang seharusnya tidak boleh beredar tanpa resep dokter. Tapi kan dokter Oki dokter pak. Tadi dokter bang. Ya, lo pakai resep dong. Ini bisa dipesan online tanpa resep dokter. Gimana ceritanya? Dia dokter tapi ini bisa dipesan secara online. Ya, pokoknya bisa dipesan secara online lah. Ini kalau kamu mau buktinya nih, dia ada bukti pesanan kita nih. Di toko official atau di reseller bang? Di officialnya atau toko resellernya bang? Officialnya apa resellernya bang? Nama itunya bang, toko. Nama tokonya bang? Toko mawar bunga bang. Tokonya apa bang, nama tokonya? Nah, jadi ini dipesan dari Bening Beauty tanggal 14 Oktober 2024. Ini baru. Official atau enggak bang? beningbeauty.id reseller. Reseller itu bang? Reseller. Iya. Nah, ya, clear ya. Jadi supaya BPOM sebagai pengawas, kita juga harus bertindak dengan tegas. Sekian dan terima kasih. Bang, Bu Heni, sempat ada komunikasi lagi nggak sih Bu? Perihal habis berita yang ada dari situ. Teman-teman ya. Bu Heni bakal lapor klien juga Bu Heni. Ada kerjasama sama Doktim nggak
Benny? Ada dokter dan teknik juga ikut bersuara. Apa pernah